Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di kelas 9? Oke, hari ini kita akan membahas materi baru tentang jenis-jenis teks atau text type, atau yang lebih kita kenal dengan genre. Let's learn about narrative text. Okay, my student, do you like reading? What kinds of book do you like? If you like reading the story, let's mention some story that you know. Apakah kamu suka membaca, murid-muridku? What kinds of book do you like? Jenis buku apa yang kamu suka? Jika kamu suka membaca cerita, ayo coba sebutkan beberapa cerita yang kamu tahu. Kind of story that is familiar. Those are Cinderella, Maling Kundang, Tangkuban Perahu, Snow White, and so on. Jenis-jenis cerita yang sering kita dengar seperti Cinderella, Maling Kundang, Tangkuban Perahu, Snow White, dan lain sebagainya. Itulah yang kita sebut sebagai narrative text. Narrative text. Narrative text is part of the genre. Narrative is the text which tells something. On the other words, narrative is created by someone for telling the story. It is included to the fiction story. The purpose of this text is to amuse or to entertain the readers and the listeners. Narrative texts also have the generic structure, same as the other kinds of text. Jadi, naratif teks itu adalah bagian dari genre atau jenis teks. Naratif adalah teks yang menceritakan sesuatu. Di kata lain, naratif itu dibuat untuk seseorang untuk menceritakan sebuah cerita, termasuk ke dalam cerita fiksi. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Naratif teks juga mempunyai generic structure atau bagian-bagian yang sama seperti teks-teks pada umumnya. Oke. These are the generic structure of narrative text. Nah, ini dia bagian-bagian dari narrative text. Yang pertama adalah orientasi atau lebih kita kenal dengan pembukaan. In this part, it will introduce the characters in the story. It can be name, place, etc. It is usually occur in the first of paragraph. Jadi, orientasi itu, pembukaan itu mengenalkan karakter atau pelaku dalam cerita. Bisa nama, tempat, biasanya terjadi atau terdapat pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua adalah complication. It is increasing the problem. It called climax of the story when the crisis is rising up. Yang kedua adalah komplikasi, di mana masalah mulai muncul di cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah resolusi atau resolution. It is time to solve the problem. It usually called anticlimax. It means that the problem can be solved, even bad or good ending. Jadi, resolusi adalah waktu memecahkan sebuah masalah itu. Masalah itu mulai menemui titik temunya. Bisa berakhir baik atau buruk. Nah, this is the example of narrative text with the generic structure explanation. Ini adalah sebuah contoh teks berbentuk naratif beserta keterangan generic structure-nya. Nah, ada sebuah cerita dongeng berjudul Snow White atau lebih kita kenal dengan Putri Salju. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Nah, paragraf pertama kita sebut sebagai orientasi atau pembukaan. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White.
Snow White didn't want to her uncle and aunt to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. Then she saw a little cottage. She knocked, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, the seven dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarf said, "What's your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Nah, paragraf kedua disebut sebagai komplikasi atau complication, di mana masalah mulai muncul, mulai timbul. Dog, one of the dwarfs said, "If you wish, you might live here with us." Snow White said, "Thank you." Then Snow White told the dwarfs the whole story, and Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. Nah, paragraf terakhir, the last paragraph, it's called resolusi. Paragraf terakhir kita sebut sebagai resolusi, di mana titik temu masalah sudah ditemukan dan akhirnya adalah akhir bahagia. Nah, exercise for reading. Di bawah ini ada sebuah dongeng, sebuah cerita rakyat atau folk tale tentang The Legend of Lake Toba. Kalian bisa membacanya, kemudian kalian bisa menentukan generic structure dari teks naratif The Legend of Lake Toba. Nah, setelah kalian membaca, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan mengenai teks yang sudah kalian baca. Setelah itu, coba kalian berlatih membaca teks naratif yang sudah Mrs. sediakan di channel YouTube Mrs. Setelah itu, Mrs. akan melanjutkan membagi tugas di Google Form yang akan Mrs. bagi ke grup WA masing-masing kelas. Oke. Sekian dari Mrs. That's all for today. Semoga ilmunya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.